Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurhaliza. Saya mahasiswa daripada Yayasan Laksa, jurusan PGMI semester 4 unit 1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang merupakan tugas daripada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Jelita MPD. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan demikian, untuk memperoleh data dan instrumen yang digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh si peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian yang diambil. Prosedur yang satu ini sangat penting agar data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data yang valid sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid pula. Instrumen berisi tentang bobot atau skor dari alat yang digunakan dan kisi-kisi soal. Instrumen yang ditulis harus sesuai dengan indikator yang terdapat dalam kisi-kisi yang telah disusun. Instrumen perlu divalidasi untuk menentukan keakuratannya. Selanjutnya ada jenis pengumpulan data dan instrumen. Nah, yang pertama itu ada kuesioner atau angket. Instrumennya adalah angket. Angket ini terbagi dua. Yang pertama terbuka dan tertutup. Sumber datanya dapat diambil dari sampel. Yang kedua ada interview atau wawancara. Instrumennya pedoman wawancara. Sumber datanya sampel. Yang ketiga observasi. Instrumennya lembar observasi. Sumber datanya sampel dan benda. Yang keempat tes. Instrumennya tes esai dan COS, sumber datanya sampel. Nah, yang pertama kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang penelitiannya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket digunakan untuk mengukur pendapat atau respon dari suatu objek yang digunakan. Angket dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama angket terbuka, yaitu angket yang berisikan pertanyaan atau pernyataan, di mana sampel diberikan kebebasan untuk memberikan tanggapan sesuai apa yang dirasakannya. Misalnya, hukuman apa yang sesuai jika siswa melanggar peraturan sekolah. Nah, di sini si responden dapat menjawab sesuai apa yang dirasakannya. Yang kedua, angket tertutup, yaitu angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan di mana sampel dapat memilih salah satu alternatif jawaban. Misalnya, sanksi apa yang sesuai jika siswa melanggar peraturan sekolah? A. Diberi teguran, B. Dipulangkan, C. Diskoring, D. Diberikan hukuman fisik. Di sini memilih salah satu. Contoh kisi-kisi angket. 1. Variabel. Variabelnya di sini kita ambil tentang kedisiplinan siswa. Indikatornya ketaatan terhadap tata tertib sekolah, ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan disiplin terhadap kegiatan di sekolah. Deskriptornya datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas. Nomor angketnya atau nomor soalnya dan 1, 2, dan 3. Contoh soal angket. Yang pertama, kelebihan apa yang didapatkan jika siswa datang sekolah tepat waktu? Di sini dia dapat menjawabnya sesuai apa yang dia inginkan. Yang kedua, jika siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, maka ia memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Di sini dia memilih salah satu. Contohnya A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, D sangat tidak setuju. Yang ketiga, apakah pendapatmu jika siswa meminta izin terlebih dahulu ketika ingin keluar kelas? Di sini dia menjawab sesuai apa yang dia inginkan. Kelebihan kuesioner atau angket. Tidak memerlukan adanya peneliti, dapat digunakan secara serentak kepada responden, dapat dijawab oleh responden sesuai kecepatan masing-masing. Kekurangan kuesioner atau angket, responden sering tidak teliti di dalam menjawab, seringkali sukar dicari validitasnya, waktu pengembaliannya tidak serentak, bahkan ada yang terlalu lama hingga terlambat. Yang selanjutnya ialah interview atau wawancara.
Interview adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jenis interview terbagi dua. Satu, interview bebas, yaitu wawancara yang dilaksanakan melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden, di mana peneliti bebas bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara ini memberikan kebebasan kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya, dan responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Contohnya, menurut Anda, mengapa kedisiplinan diperlukan dalam proses pembelajaran? Yang kedua, interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa pertanyaan lengkap dan terperinci. Responden hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Contohnya, apakah kedisiplinan bermanfaat dalam proses pembelajaran? Contoh kisi-kisi wawancara. Variabelnya yaitu partisipasi pedagang dalam pengembangan objek wisata. Indikatornya adalah 1. Bekerja di objek wisata, 2. Jenis pekerjaan, 3. Modal dana. Deskriptornya tanggapan masyarakat tentang pekerjaan, tanggapan masyarakat tentang jenis pekerjaan, tanggapan masyarakat tentang modal dan dana. Nomor soalnya ada 1, 2, dan 3. Contoh soal wawancara. 1. Apakah Bapak Ibu bekerja di objek wisata hutan lindung Kota Langsa? Dia hanya menjawab iya atau tidak. Yang kedua, jika iya, jenis apa yang Bapak Ibu kerjakan? Sebutkan. Di sini dia dapat menyebutkannya. Lalu yang ketiga, dari manakah modal atau dana infrastruktur di lokasi objek wisata tempat Bapak Ibu bekerja? Yang pertama, sendiri A, sendiri, B, kas desa, C, swasta, D, pemerintah daerah. Ini dapat memilihnya. Pengertian observasi. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan lembaran observasi terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi membutuhkan pengamatan dan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan kisi-kisi. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yaitu derajat kepercayaan yang tinggi, tidak terbatas hanya pada manusia, dapat menggunakan alat bantu. Kekurangan observasi yaitu membutuhkan waktu yang lama, tidak mengalami gejala yang peka, dan tidak dapat mengamati masalah. Kisi-kisi observasi. Nomor 1, variabelnya tentang kebersihan lingkungan. Indikatornya tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungannya. Deskriptornya hal-hal yang membuat lingkungan bersih dan manfaat lingkungan bersih. Nomor soalnya nomor 1, 2, dan 3. Contoh soal observasi 1. Bagaimanakah jika lingkungan sekitar Anda kotor? 2. Hal-hal apa sajakah yang membuat lingkungan menjadi bersih? Dan ketiga, manfaat apa yang Anda dapatkan jika lingkungan bersih? Yang selanjutnya yaitu tes. Tes merupakan serangkaian pernyataan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki suatu individu ataupun suatu kelompok. Jenis ujian atau tes dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan pribadi seseorang. Contoh, kapan Anda merasa sangat baik? A. Ketika santai, B. Ketika jalan-jalan, C. Ketika berbicara dengan orang lain, D. Ketika sendiri. Tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur bakat seseorang. Contoh, di antara warna berikut manakah yang Anda sukai? A. Merah, B. Kuning, C. Biru, D. Ungu. Tes hasil belajar, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang. Contoh, sebutkan persamaan gravitasi dan kuat medan gravitasi. 4. Tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk menentukan perkiraan intelektual seseorang. Contohnya merah mawar. Maksudnya bunga mawar berwarna merah, putih itik. Contohnya putih melati. 5. Tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Contohnya ketika muncul suatu permasalahan dalam pekerjaan dan ada kaitannya dengan saya, maka saya titik A. Mencari kambing hitam penyebab masalah, B. Akan bertanggung jawab, C. Melihat dulu adakah orang lain yang bersalah, D. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Contoh kisi-kisi tes. Kompetensi dasarnya menentukan sifat-sifat bangun ruang. Materi pokoknya bangun ruang sederhana dan bangun datar. Indikatornya menyebutkan sifat-sifat bangun ruang, yaitu balok dan kubus, menggambar balok dan kubus, dan menyebutkan sifat-sifat bangun ruang, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nomor soalnya nomor 1, 2, dan 3. Maksud dari bobot ini, semakin sulit soalnya, maka bobotnya semakin tinggi. Contoh soal tes, sebutkan sifat-sifat daripada balok dan kubus. Gambarkanlah bangun ruang, balok, dan kubus, dan sebutkan sifat-sifat bangun ruang, yaitu prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.